Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Utari, NIM B1B1222024, Prodi Ilmu Pemerintah Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Provinsi Jambi. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah. Suatu daerah tidak akan dapat menjalankan kegiatan pemerintahan tanpa adanya anggaran. Oleh karena itu, setiap tahunnya APBD ini ditetapkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian daerah berdasarkan fungsi alokasi APBD tersebut. Nah, APBD ini merupakan cerminan dari prioritas dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong juga pertumbuhan ekonomi. Di Provinsi Jambi ini tepatnya adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi alam yang melimpah, seperti kekayaan hutan, sumber daya mineral, dan perkebunan kelapa sawit. Namun, di Provinsi Jambi ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan, termasuk juga tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dan infrastruktur yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Selanjutnya, melalui APBD, pemerintah Provinsi Jambi seharusnya dapat mengalokasikan dana untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Dengan mengelola APBD yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya alam yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk mencapai tujuan pembangunan di Provinsi Jambi. APBD memiliki tujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Fungsi APBD menurut PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah antara lain yaitu yang terdiri dari pertama, otorisasi. APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun berkenaan. Yang kedua yaitu perencanaan. APBD menjadi pedoman bagi manajemen dan merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada pengawasan. APBD menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian antara kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat yaitu alokasi. APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisien dan efektivitas perekonomian. Dan selanjutnya yaitu terdapat distribusi. Nah, di distribusi ini kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya yaitu yang keenam ada stabilisasi. APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian di daerah. Baik, kita masuk ke struktur. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari
yaitu pertama pendapatan daerah, yang kedua belanja daerah, dan yang ketiga pembiayaan daerah. Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Struktur yang pertama yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dikembalikan lagi oleh daerah tersebut. Pendapatan daerah ini biasanya meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu pendapatan asli daerah atau biasa disebut dengan PAD. Nah, PAD ini adalah bagian dari pendapatan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan yang ada di daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD terdiri dari yang pertama yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan dengan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian yang kedua itu terdapat retribusi daerah. Nah, retribusi daerah ini adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau juga pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah tersebut untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kemudian yang ketiga yaitu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang mencakup pertama itu yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau disebut dengan BUMD. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN. Dan yang selanjutnya yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta. Yang keempat yaitu lain-lain PAD yang sah, yang meliputi pertama hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan adalah salah satu jenis pendapatan asli daerah atau disebut dengan PAD yang sah. Yang kedua itu terdiri dari hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Kemudian yang ketiga itu terdapat jasa giro. Jasa giro ini merupakan penerimaan dari hasil penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk rekening baik di bank sentral ataupun di bank umum. Nah, yang keempat itu terdapat pendapatan bunga. Dan yang kelima terdapat juga penerimaan atas tuntutan ganti rugi di daerah. Yang keenam yaitu keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketujuh itu terdiri dari komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan atau juga jasa oleh daerah. Kemudian yang kedelapan yaitu pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Yang 9 pendapatan denda pajak dan retribusi. Yang ke-10 yaitu pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum. Yang ke-11 pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan pelatihan. Dan yang terakhir yaitu pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan. Itu dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah atau otonom
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, contohnya tuh dibagi menjadi, yaitu yang pertama dana alokasi umum seperti, dan kedua yaitu dana alokasi khusus, ketiga dana bagi hasil yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Itu lain-lain pendapatan yang terdiri dari pendapatan hibah. Pendapatan hibah adalah dana atau bantuan yang diberikan kepada individu, organisasi, atau estimasi lain tanpa adanya kewajiban untuk mengembalikannya. Kemudian selanjutnya itu pendapatan dana darurat. Pendapatan dana darurat merujuk pada sumber uang yang disisihkan atau disimpan untuk keperluan darurat. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota. Dana bagi hasil pajak adalah sebagian dari pendapatan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah provinsi dari beberapa sumber pajak tertentu. Dan yang keempat yaitu terdiri dari bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya ini dapat berupa dana subsidi atau bantuan dana bentuk lain yang diberikan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota, atau wilayah administrasi lainnya. Kemudian yang kelima itu terdapat dana penyesuaian. Dana penyesuaian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merujuk pada alokasi dana yang disediakan untuk mengatasi perubahan atau penyesuaian dalam keuangan daerah. Kemudian yang keenam itu terdapat dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan alokasi keuangan yang diberikan kepada daerah atau provinsi tertentu sebagai bentuk pengakuan terhadap status otonomi khusus yang dimilikinya. Struktur yang kedua yaitu belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, serta jenis belanja. Kemudian struktur yang ketiga yaitu pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali oleh atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksud untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Masuk ke siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Jambi, yaitu proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, kedua penyusunan rancangan kebijakan umum dan anggaran, ketiga penetapan prioritas dan platform anggaran sementara, yang keempat penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, yang kelima yaitu penyusunan rancangan perda APBD, yang keenam penetapan APBD. Nah, dalam siklus penyusunan APBD provinsi ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari penyusunan RPJMD dan RPJPD, penyusunan RKP, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RAPBD, hingga pembahasan dan pengesahan APBD oleh DPRD dan ditetapkan menjadi Perda APBD. Semua tahapan ini harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar APBD yang disusun dapat mendukung pembangunan daerah secara efektif dan secara efisien. Selanjutnya proses penetapan APBD melalui tahap-tahapannya, itu yang pertama penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD.
Menurut ketentuan dari pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada ADPRD. Atas dasar persetujuan bersama, kemudian kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepada daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Selanjutnya, Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota setelah mendapat pengesahan dari gubernur terkait. Apabila dalam waktu 30 hari setelah penyampaian Raperda APBD gubernur tidak juga mengesahkan Raperda tersebut, maka kepala daerah, bupati ataupun wali kota berhak menetapkan Raperda tersebut menjadi peraturan kepala daerah. Yang kedua yaitu evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Evaluasi ini dilakukan bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten atau kota ini tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, atau juga peraturan daerah lainnya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu penetapan perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Tahap terakhir ini adalah penetapan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu, perda dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh bupati atau wali kota pada gubernur terkait paling lama 7 hari kerja setelah di tanggal itu ditetapkan.